Hai teman-teman, lanjut ya. Sekarang kita buka halaman 46. Di sini saya akan membahas tentang sur. Apa sih itu sur? Sur ialah lafaz yang menunjukkan arti semua, sebagian, dan lafaz lain yang sepadan. Sur juga disebut dengan kodiah yang mengandung musyawarah. Ada yang kurang dipahami dari kata-katanya? Paham, Win. Lanjut. Paham, lanjutin. Jadi sur itu menunjukkan kuantitas atau jumlah ya. Jadi sur itu bisa menunjukkan arti semua, sebagian. Nah, sur itu terbagi menjadi dua, yaitu sur kodiah hamliyah dan sur kodiah syartiyah. Sekarang saya akan membahas tentang sur kodiah hamliyah terlebih dahulu. Sur kodiah hamliyah terbagi menjadi 4 macam. Ada sur kulli fil ijab, yaitu berupa lafaz kafah, amah, jami, kulu, yang berarti menunjukkan arti semua, seluruh, setiap, atau lafaz-lafaz lain ya. Langsung masuk ke contohnya. Contohnya itu ada kullu insanin hewanun. Jadi semua manusia adalah hewan. Itu menunjukkan arti semua atau sebagian kan. Tapi di sini karena sur kulli itu artinya kan universal, menyeluruh kan, dari tadi kuliah. Tuh. Kuliah fil ijab. Nah, ijab itu yang mewajibkan. Jadi udah ada ketetapannya gitu. Udah ada keharusannya. Semua manusia adalah hewan. Jadi di sini kenapa semua manusia bisa disebut hewan juga? Secara fisik manusia memiliki persamaan dengan hewan. Hewan juga jadi gimana ya? Semua manusia adalah hewan. Jadi dalam hewan juga bisa dibilang manusia. Kenapa? Karena di sifat-sifatnya hewan juga bisa ada di sifat-sifatnya manusia. Contohnya, Win. Belum. Contohnya Contohnya tadi apa? seperti ini. Semua yang hidup pasti akan mati. Enggak, contoh sifat-sifat yang manusia ada di hewan itu apaan? Ya kayak serakah. Satu kan? Serakah. Oh, iya. Terus? Kayak rebutannya itu terus nggak teratur, penyayang Oh iya. juga ya, terus taat kan. Iya, taat. Kucing tapi yang lain nggak tahu. Iya. Anjing juga taat, gitu. anjing. Udah ya, paham ya? Iya, paham. Win mau tanya, Ya boleh. terus maksud fil ijabnya itu apa? Itu yang menunjukkan keharusan. Jadi udah ada ketetapannya gitu. Jadi semua manusia bisa dibilang hewan juga. Oh iya. Jadi emang udah ketetapannya gitu. Terus dia menunjukkan sur kuli. Kuli itu kan artinya universal, berarti semua. Nah lanjut. Contoh yang pembagian sur kodiah hamliyah yang kedua, yaitu sur kuli fisalbi. Lafaznya itu berupa la ahad, la syai, dan lafaz-lafaz yang bermakna tidak semua. Nah, di sini kebalikannya dari fil ijab. Salbi kan tadi meniadakan kan, berarti dia itu berupa negatifnya gitu, kalimat negatifnya. Sur kuli berarti kan sur kalimat yang menyeluruh. Jadi tapi di sini fisalbi. Jadi bermakna tidak semua. Contohnya, tidak semua dari semua manusia itu berupa batu. Kenapa bisa dibilang tidak semua? Semua manusia itu berupa batu. Karena ya kan, karena tidak
Jadi kan manusia itu berwatak berbeda-beda kan. Ada yang ya makanya ada yang gampang nurut, mudah terkena masukan-masukan orang lain. Tapi kan ada juga yang batu keras kepala orangnya gitu. Misalnya dikasih masukan nasihat apa, nggak didengerin, bodo amatan gitu. Terus dia semaunya sendiri. Paham teman-teman? Paham kali kalian? Ika, Salma? Win, berarti bukan sifat ya, ibarat katanya kan namanya juga manusia ya berarti makhluk hidup, sedangkan batu ya benda mati, nggak hidup. Itu nggak Ya, sih? betul, benar. Jadi kan kalau batu kan diem kan, sedangkan manusia mah banyak geraknya kan. Tapi ada juga yang manusia tidur aja kan nggak gerak-gerak. Oh, kayak batu gitu. Iya, benar. Win boleh contoh lain gak Win? Contoh lain. Bentar ya, Sal. Contoh lainnya itu tidak satupun murid yang menurutinya. Jadi tidak semua murid tidak menuruti apa yang diomongin oleh gurunya. Jadi ya tidak semuanya gitu. Jadi murid kan ada yang mengikuti, ada yang mengikuti gitu. Ya, berarti itu emang ini ya kayak negatif gitu ya. Ya negatifnya. Negatifnya berarti ada positifnya. Yang positif kan tadi semua yang hidup ya akan mati semua. Jadi tidak meniadakan di situ. Jadi dimaksud mengharuskan. Jadi semuanya. Ini juga yang positif ya Win. Tidak semua dari semua manusia itu berupa batu. Itu positif atau negatif kira-kira? Negatif. Kan itu tidak. Oh iya dia ada tidaknya. Ya. Oke, makasih. Lanjut ya. Yang ketiga itu sur juz'i fil ijab. Sur berarti kan kata menunjukkan juz'i yaitu sebagian. Fil ijab tapi yang menunjukkan mengharuskan. Jadi di sini kalimat positif juga. Lafaznya itu ada ma'zom, kasir, dan ba'dun. Atau kata lafaz-lafaz lain yang bermakna sebagian. Contohnya, ba'dul hayawan insanun. Sebagian hewan itu adalah manusia. Kayak tadi bisa dibilang kan manusia itu tidak semua kan. Yang surkuli fisalbi tidak semua. Jadi kalau di sini juz'i. Iya, jadi tadi bedanya tidak semua dan sebagian itu apa bedanya? Kan kalau tidak semua kan ya sama aja kayak kalau misalnya semua ya semua kan, kalau tidak semua berarti kan ada yang enggak gitu kan. Nah, kalau sebagian ya jadi kayak sama gitu nggak sih? Tidak semua sama sebagian. Bedanya penempatannya sih, penempatan kata, penempatan lafaznya tuh kan sesuai beda. Jadi beda kan satu makna bisa berbeda-beda artinya sesuai kalimatnya gitu kan. Kalau dalam nahwu itu. Oke, lanjutin. Yang keempat yang terakhir. Bagian dari sul qadiham yaitu ada sur juz'i fisalbi. Lafaznya berupa laisa jami, laisa kulu, laisa ba'dun, atau lafaz lainnya yang memiliki makna tidak sebagian. Langsung ke contohnya aja. Contohnya itu laisa ba'dul hayawan insanan. Tidaklah sebagian hewan itu manusia. Di sini beda penempatannya aja ya. Paham nggak teman-teman? Maksudnya beda penempatannya itu apa, Win? Kenapa? Kan tadi kata kamu di sini cuma beda penempatannya doang ya. Yang contoh tidaklah sebagian hewan itu manusia, itu maksudnya apa? Ya, jadi penempatannya itu sesuai ini maknanya. Maksudnya makna satu kata itu bisa berubah sesuai kalimat, sesuai susunan kalimatnya. Misalnya maudu'nya di mana? Maudu kan subjek. Terus predikatnya apa? Mahmul.
Jadi bisa berubah sesuai posisi kalimatnya. Wiwin, Kenapa? kok tidaklah sebagian hewan itu manusia? Makanya dengerin. Udah pembahasannya udah lewat. Iya, aku tuh masih belum paham gitu. Maaf ya. Oh iya, aku ngerti. Jadi kan tadi kan ada yang sebagian hewan itu manusia. Nah, tapi sebagian hewannya itu ya ada juga yang bukan manusia gitu, kayak sifat-sifat itu nggak kayak manusia gitu kan. Oh iya, iya, iya. Lanjut nih berarti abis ini. Ya. Ya. Atik tadi udah ngerti belum? Aku sudah, yang lain gimana? Sudah. Lanjut. Oke, lanjut. Kita ke Surkodiah Syartiah. Tadi ya Mas Syartiah tadi kan pembahasannya itu mengandung kelaziman antara dua kodiah atau tidak. Jadi kalau di sini sur dalam kodiah Syartiah ialah lafaz yang menunjukkan ukuran, keadaan, dan waktu, baik mengandung kelaziman antara dua kodiah atau tidak. Nah, sur kodiah Syartiah ini terbagi menjadi dua macam, yaitu ada syur kodiah Syartiah mutasilah dan sur kodiah Syartiah munfasilah. Syur kodiah Syartiah mutasilah terbagi menjadi 4 macam. Ada sur kulli fil ijab, yaitu lafaz yang mengandung hukum kelaziman antara dua kodiah pada semua keadaan dan waktu. Lafaznya itu ulama, setiap kali, mata, kapan saja, dan mahma, ketika. Masuk ke contohnya, setiap kali suatu golongan itu waspada, maka mereka akan selamat. Jadi dari dua kodiah itu saling keterkaitan ya, karena setiap kali suatu golongan itu waspada, maka mereka akan selamat. Jadi dua kodiah itu ada keterkaitannya gitu. Hanya saja di sini yang membedakan itu huruf surnya itu ada lafaz kulama, mata, dan mahma. Jadi kalian juga bisa pakai lafaz mata atau mahma. Kalau gitu, itu maksudnya gimana sih, Wiw? Kan setiap kali suatu golongan itu waspada, maka mereka akan selamat. Jadi, yang menunjukkan waktu yang mana? Itu Setiap kali. Oh iya, iya, iya. Oh iya, gimana yang lain? Paham nggak? Paham. Paham, lanjut Win. Iya berarti tadi dulu Win, bentar Win. Berarti ini sebenarnya sama aja kan ya Surkodiah Syartiah Mutasilah itu sama aja kayak penjelasan aku. Cuman ini bedanya ditambah kata kulama, kata setiap kali atau kapan saja dan ketika gitu ya. iya. Oke. Oh gitu. Oh iya, paham. Di sini ada kata tambahannya gitu, kata yang menunjukkan kuantitas jumlah. Jadi misal iya kayak ini kan kalau di sini Surkodiah Syartiah, kalau penjelasan Surkodiah Syartiah ini adanya keadaan dan waktu. Lanjut dari yang tadi kamu bilang. Jadi apa tadi? Yang terakhir. Jadi Surkodiah Syartiah Mutasilah ada tambahannya gitu ya Win. Ada tambahan kata waktu gitu. Ya itu ada perbedaan kan kalau dia Syartiah Mutasilah itu nggak ada kata tambahan, nggak ada kata tambahan tempat dan waktunya, keadaan dan waktu. Kalau ini kan di sini sur menunjukkan kuantitas jumlah. Oke, yang lain gimana? Paham? Paham. Saya paham, yang lain. Lanjut aja ya. Oke, itu adalah sur kulit. Sebelumnya Al. Nah, berdua Login aja udah. nggak bisa gimana?
Terkulih fil salbi itu lafaz yang menunjukkan hukum hilangnya, berarti meniadakan ya kelaziman antara dua qadiyah pada semua keadaan dan waktu. Sedangkan lafaznya itu laisal batata, pasti tidak. Langsung lihat ke contohnya. Lihat selanjutnya. Tidak ada contohnya ya? Mana contohnya? Jadi langsung aja lihat ke bukunya ya teman-teman. Halaman 48. Ali kecilin. Pasti tidak akan berhasil usaha seseorang apabila dia bermalas-malasan. Di sini ada hukum hilangnya kelaziman atau hukum meniadakan. Keterkaitannya antara dua qadiyah. Jadi di sini ada tambahan kata tidak, ada tambahan kata pasti tidaknya. Win boleh nanya. Ya boleh. Kelaziman antara dua qadiyah itu gimana? Ya tadi syarat menjawab syarat. Ada kata qadiyah pertama itu kan syaratnya, yang kalimat keduanya kan jawab syaratnya. Nah, kalimat syaratnya itu pasti tidak akan berhasil usaha seseorang. Nah, qadiyah yang kedua jawab syaratnya apabila karena dia itu bermalas-malasan gitu. Paham, Sal? Wiwin mau nanya. Sama ini nggak? Sama dulu. Tadi dulu bentar, sama udah paham belum? Ya, Alia dulu. Aku sambil masih memahami. Oke, kenapa Al? Jadi setiap sur itu kayak kan tadi ada sur fil ijab, sur salbi, fil apalagi gitu ya. Itu tuh kata-kata tambahannya pasti beda-beda ya. Jadi kan tadi tuh apa tuh? Kalau sur fil ijab itu kan setiap kali, terus sur fil salbi itu pasti tidak. Terus yang lain-lain juga gitu ya, berarti beda-beda gitu kata depannya. Ya, emang beda-beda. Itu kenapa sih beda-beda? Ya emang ada ketetapannya begitu. Ya ada ketetapannya gitu. Dan posisinya pasti di depan kalimat sur itu. Oh iya. Paham Al? Paham. Lanjut. Kalian pada nggak ada mukanya? Ada kok. Ada, Sal. Itu sepeda. Saya lanjut ya, yang ketiga. Gimana? Sur juz'i fil ijab. Yaitu lafaz yang mengandung hukum kelaziman. Berarti di sini dia mengandung ya. Udah pasti. Mengandung hukum kelaziman antara dua qadiyah pada sebagian keadaan dan waktu yang tidak tertentu. Sedangkan lafaznya bermakna terkadang. Di sini beda lagi lafaz surnya. Contoh ya, terkadang apabila ada seorang murid yang bersungguh-sungguh, maka ia akan memperoleh balasan. Dalam kalimat ini ada terdapat kata terkadang. Jadi dia mengandung hukum kelaziman. Dia yang kata ini yang mengaitkan antara qadiyah pertama dengan qadiyah kedua. Maksudnya gimana tuh, Win? Ntar dulu. Ini yang mengandung hukum kelaziman antara dua qadiyah
Jadi di sini ada hubungan saling keterkaitan ya. Jadi terkadang apabila ada seorang murid yang bersungguh-sungguh, maka ia akan memperoleh balasan. Nah, jadi di sini dia menunjukkan sebagian keadaan. Keadaan apa? Keadaan siapa? Keadaan murid yang bersungguh-sungguh. Nah, bagi murid yang tidak bersungguh-sungguh, maka dia tidak akan mendapatkannya. Al ya, slide sesudahnya Al. Itu salah paham nggak? Iya, paham. Jadi positif gitu ya kalimatnya. Ya, kalimatnya positif. Terus menunjukkan sebagian. Jadi hanya murid yang bersungguh-sungguh aja maka ia akan memperoleh balasan. Jadi tidak menyeluruh, tidak semua. Lanjut ya, yang keempat. Sur juz'i fi salbi. Juz'i menunjukkan sebagian, salbi meniadakan kan. Atau menghilangkan keterkaitan antara dua qadiyah pada sebagian keadaan juga dan waktu yang tidak tertentu. Lafaznya itu terkadang tidak. Jadi di sini ada kata tambahan tidak atau menunjukkan hukum hilangnya keterkaitan dua qadiyah. Jadi meniadakan, di sini ada meniadakan terus menunjukkan sebagian, hanya sebagian, dan keadaan dan waktunya itu tidak menentu. Contohnya, terkadang tidak terjadi bila ada seorang murid yang bersungguh-sungguh, lalu ia akan memperoleh balasan yang utama. Balasan yang kayak dia tuh jadi memperoleh balasan yang utama. Balasan yang langsung dia mengerti gitu. Jadi dia lebih mengerti pelajaran. Sedangkan kalau murid yang tidak bersungguh-sungguh, dia tidak akan memperoleh balasan yang seharusnya dia dapat dari pembelajaran tersebut. Dan waktunya juga tidak menentu, bisa hari ini atau besoknya lagi. Terus ada kata tambahan terkadang tidak. Paham nggak teman-teman? Kurang. Berarti ini negatif gitu ya, Win? Iya, dia menunjukkan negatif karena salbiah. Yaitu salbiah, meniadakan. Ada yang masih bingung, Al? Itu kan sur juz'i fi salbi lafaz menunjukkan hukum hilangnya kelaziman. Itu hukum hilangnya kelaziman itu yang bagian yang mana? Ada kata tidak. Kadang tidak. Oh. Terus yang apa tuh namanya? Sebagian keadaan dan waktu itu yang mana? Waktunya itu maksudnya kalau dia bersungguh-sungguh pasti dia akan langsung memperoleh balasan yang dia dapat sama pembelajarannya gitu, materinya. Oh iya. Dia nggak mengerti ya lain waktu, nggak tahu kapan sesuai murid itu bakal sungguhnya kapan. Oh, jadi kan ini muridnya bersungguh-sungguh kapan gitu, tapi dia pasti bakal dapet. Iya, sesuai kemauan muridnya. Oh iya, paham Win. Kita selanjutnya akan dijelaskan oleh Amaliatun. Jadi kita lanjut materi sur qadiyah syartiyah munfasilah. Di buku ilmu mantik di halaman 48. Jadi sur qadiyah syartiyah munfasilah ini lafaz yang memberikan pengertian tentang ukuran keadaan dan waktu yang mengandung hukum pertentangan atau tidak ada pertentangan antara dua qadiyah. Jadi sur qadiyah syartiyah munfasilah ini qadiyah yang antara muqaddam dan talinya tidak ada keterkaitan atau bahkan bertentangan. Nah, macam-macam sur qadiyah syartiyah munfasilah ini ada 4. Yang pertama, sur kulli fil ijab.
Yang kedua, surkuli fil salbi. Yang ketiga, surjus'i fil ijab. Dan yang terakhir, surjus'i fil salbi. Yang pertama, surkuli fil ijab, yaitu lafaz yang menunjukkan adanya pertentangan antara ujung qadiyah dalam seluruh keadaan dan waktu. Nah, adapun lafaz yang digunakan dalam surkuli fil ijab ini yang memiliki makna selamanya atau selalu. Nah, contohnya itu keadaan cuaca itu selalu bersih dan kotor. Nah, maksud di sini tuh ujung qadiyahnya kalimat selalu bersih dan kotor. Jadi kan keadaan cuaca itu ada selalu bersih dan selalu kotor. Ya, lanjut ya. Yang kedua, surkuli fil salbi, yakni lafaz yang menunjukkan hilangnya pertentangan antara dua ujung qadiyah dalam seluruh keadaan dan waktu. Adapun lafaz yang digunakan adalah yang memiliki arti tidak sama sekali atau tidak mungkin. Nah, contohnya, tidak mungkin ada kalanya bilangan itu ganjil atau genap. Nah, jadi di sini dalam surkuli fil salbi ini kan dalam bentuk kalimat negatif. Jadi bilangan itu kalau tidak ganjil ya pasti genap gitu. Nah, jadi contoh lain dari surkuli fil salbi ini itu tidak mungkin ia menjadi pintar jika ia masih bermalas-malasan. Nah, jadi kan gak mungkin dia pintar kalau misalkan dianya masih malas-malasan belajar gitu. Udah paham, Tik? Oke, paham. Lanjut ya. Yang ketiga, slide selanjutnya. Surjus'i fil ijab, yaitu lafaz yang menunjukkan adanya pertentangan antara dua ujung qadiyah dalam sebagian keadaan dan waktu yang tidak tentu. Nah, lafaznya ini tuh yang bermakna terkadang. Contohnya, terkadang ada kalanya keadaan cuaca itu panas atau dingin. Nah, lafaz yang menunjukkan adanya pertentangan ini terkadang. Jadi, kalau cuaca itu nggak panas, ya dingin gitu. Atau sebaliknya. Nah, terus yang keempat ada surjus'i fil salbi, yakni lafaz yang menunjukkan pertentangan antara dua ujung qadiyah dalam sebagian keadaan dan waktu yang tidak tentu. Nah, lafaz surjus'i fil salbi ini tidak selalu. Contohnya, tidak selalu Indonesia itu Sumatera atau Jawa. Nah, jadi Indonesia itu nggak selalu Sumatera atau Jawa gitu. Ada Bali, ada Papua gitu, dan lain-lain. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Cukup. Lanjut ya. Yang lain gimana? Tanakus itu ialah perbedaan antara dua qadiyah dalam ijab atau bentuk positif dan salbi atau dalam bentuk negatif, dengan perbedaan yang membenarkan salah satu di antara keduanya dan menyalahkan qadiyah yang lain. Jadi tanakut ini qadiyah atau kalimat yang saling berlawanan secara positif dan negatif, sehingga menunjukkan yang qadiyah satu itu benar dan yang lainnya salah. Contohnya itu, tiap-tiap manusia itu binatang. Nah, kebalikannya atau nakitnya itu, sebagian manusia itu bukan binatang. Nah, contoh lainnya, tiap-tiap tanaman itu tumbuh. Nah, kebalikan atau nakitnya itu, sebagian tanaman itu tidak tumbuh. Dari dua contoh tersebut, qadiyah pertamanya itu jelas benar, karena tiap-tiap manusia itu binatang dan tiap-tiap tanaman itu tumbuh. Sedangkan qadiyah keduanya jelas salah. Nah, untuk apa sih diketahui lawan atau nakit sesuatu itu? Jadi gunanya di sini adalah untuk membuktikan kebenaran melalui nakit atau kebalikannya.
Artinya, jika yang satu itu benar, pasti yang satunya lagi salah. Nah, contoh yang di buku ini ada emas itu logam dan emas itu bukan logam. Nah, kodiah yang pertama itu emas itu logam. Dan kodiah yang kedua, emas itu bukan logam. Jadi, kodiah yang pertama ini adalah jelas benarnya dan kodiah yang kedua itu jelas salahnya. Nah, syarat-syarat tanakut itu adalah harus sama antar bagiannya. Yang pertama, syarat tanakut itu maudu'nya. Jadi, tidak boleh membuat tanakut seperti Ali adalah murid yang paham, Ibrahim tidak paham. Nah, maudu'nya ini kan beda nih antara Ali dan Ibrahim. Jadi tanakutnya tidak bisa seperti itu. Nah, yang kedua ada mahmulnya atau predikatnya. Jadi tidak boleh dibuat tanakut seperti Ali itu rajin, Ali itu tidak hadir. Nah, di sini maudu'nya atau subjeknya itu sama, itu Ali. Nah, tapi mahmulnya atau predikatnya berbeda. Jadi ini tidak bisa dinamakan tanakut. Yang ketiga, waktunya. Jadi syarat-syarat tanakut ini harus sama waktunya. Contohnya, Hasan pergi hari ini, Hasan tidak pergi besok. Jadi di maudu'nya atau subjeknya sama, Hasan, tapi di waktunya hari ini dan besok. Ini berbeda, jadi tidak boleh membuat tanakut yang seperti ini. Syarat yang keempat, yaitu menurut tempatnya. Ada contohnya, Usman duduk di rumah, Usman tidak duduk di pasar. Nah, jadi tanakut ini tidak dibenarkan, yaitu karena berbeda tempatnya. Kodiah yang pertama di rumah dan kodiah yang kedua di pasar. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Berarti kalau misalkan menurut tempatnya itu harus sama dua-duanya kodiahnya. Iya. Nggak Di boleh. antara kodiah yang Iya, jadi antara kodiah yang pertama dan kedua harus sama tempatnya. Oke. Udah sih? Iya. Lanjut. Syarat yang kelima itu kuat dan perbuatannya. Ada contoh, anggur itu manisnya kuat, anggur itu tidak kuat manisnya. Atau anggur itu manisnya kuat, anggur itu tidak manis perbuatannya. Jadi di sini anggur itu manisnya kuat, anggur itu tidak kuat manisnya. Tidak boleh membuat tanakut seperti ini karena kuat dan perbuatannya tidak sama. Nah, selanjutnya itu ada syarat ke-6, juz'i dan kuli. Jadi juz'i dan kulinya ini harus sama. Jadi tidak boleh membuat tanakut seperti contohnya orang Afrika itu putih sebagian dan orang Afrika itu tidak putih seluruhnya. Jadi di sini antara juz'i dan kulinya berbeda. 7 syaratnya ada contoh Farid lulus dalam ujian jika ia bersungguh-sungguh. Nah, kodiah yang keduanya Farid tidak lulus dalam ujian jika ia bermain-main. Nah, jadi syaratnya ini tidak sama gitu. Jadi tidak boleh membuat tanakut yang seperti ini. Yang terakhir syarat ke-8 idofahnya. Nah, jadi tidak boleh membuat tanakut seperti Umar itu bapaknya Qasim, Umar itu bukan bapaknya Jalal. Nah, di sini menurut idofahnya berbeda. Jadi tidak boleh membuat tanakut yang seperti ini. Apa ada yang ingin ditanyakan? Amal mau tanya nomor 6, kurang paham. Nomor 6. Jadi syarat-syarat tanakut itu kan harus sama. Nah, yang ke-6 itu menurut juz'i dan kulinya. Juz'i itu kan sebagian ya. Kuli itu semua, umum. Nah, contoh yang di sini tuh orang Afrika itu putih sebagian dan orang Afrika itu tidak putih seluruhnya gitu. Jadi tanakutnya ini
tidak boleh karena juz'i dan kulinya beda. Jadi di contoh ini ya, qadiyah yang pertama itu sebagian, qadiyah yang kedua itu seluruhnya gitu. Jadi berbeda. Atau contoh lain itu misalkan ayam itu hitam sebagian, ayam itu tidak hitam semuanya. Nah, jadi hitam dan tidak hitam ini tanakut, cuman salahnya itu ada di juz'i dan kulinya berbeda gitu, tidak sama. Jadi yang satunya sebagian, yang satunya semuanya. Oh iya, paham. Ada sebagian sama Gimana? Jadi yang membedakan itu di sebagian sama seluruhnya. Jadi kalau mau ya Kalau mau juz'i gitu, kuli. jadi putih sebagian orang Afrika itu tidak putih sebagian gitu kan. Iya. Oke, lanjut. Baik, itu sekian presentasi dari pemateri sur dan tanakut. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya yaitu pengertian tanakut atau penjelasan tabel tanakut. Nah, dalam penyusunannya, selain mesti memenuhi syarat umum, seperti yang sudah dijelaskan juga, secara praktis mesti memenuhi ketentuan berikut. Yang pertama yaitu, jika qadiyah hamliyah untuk membuat perlawanannya cukup dengan menyatakan aspek kualitas atau kaif, yaitu segi positifnya mujabah dan negatifnya salibah. Artinya antara kedua qadiyah itu yang satu mesti mujabah dan yang satunya lagi mesti salibah. Dan yang ketentuan kedua, jika qadiyah hamliyah yang menggunakan adat sur, kata depannya itu kuantitatif sama dengan kuliah dan juz'iyah. Begitu pula yang muhmalah, yaitu menunjukkan keseluruhan tanpa kata depan kuantitatif. Maka selain mesti yang satunya mujabah dan yang satunya lagi salibah, juga mesti berbeda dalam aspek hamiyahnya atau jumlahnya. Nah, yaitu jika yang satunya kuliah, yang satunya lagi pasti juz'iyah. Nah, contoh dari qadiyah hamliyah taksiyah. Contoh dari salibahnya, contoh dari mujibahnya dulu, yaitu positif. Semua hewan membutuhkan air. Dan contoh salibahnya, yaitu sebagian hewan tidak membutuhkan air. Sampai di sini ada pertanyaan? Emang ada hewan yang nggak membutuhkan air? Ada itu unta. Dia kan nggak selamanya membutuhkan air. Dia tuh kayak dia menyimpan apa ya di kantungnya itu, sekali minum dia tuh udah menyimpan air dalam kantungannya. Jadi dia nggak selamanya membutuhkan air gitu. Oh, yang disimpan di punuknya itu ya? Iya. Oke. Ya. Contoh dari qadiyah hamliyah yang kedua yaitu kuliah mujabah. Itu bagian positifnya. Sebagian pelajar hafal Al-Quran. Nah, yang negatifnya tidak ada satupun pelajar hafal Al-Quran. Jadi, kalau misalnya qadiyah hamliyah ini yang bagian juz'iyah ya, juz'iyah mujabah itu positif. Nah, negatifnya yang kuliah. Tidak ada seorang satupun gitu. Kan tadi balik lagi, kita tergantung kamiyahnya maksudnya, atau enggak jumlahnya. Jadi juz'iyah itu kan sebagian pelajar hafal Al-Quran. Nah, yang negatifnya tidak ada satupun pelajar hafal Al-Quran. Gitu. Nah, tabel tanakut qadiyah syartiyah muttasilah, yaitu dalam penyusunannya qadiyah syartiyah muttasilah berlaku pada syarat-syarat umum yang tanakut tadi dan syarat-syarat yang berlaku pada tanakut hamliyah. Hanya saja pada qadiyah hamliyah terdapat sebutan saksiyah, sedangkan pada qadiyah syartiyah muttasilah disebut dengan maksusoh. Ada yang udah tahu maksusoh itu apa? Belum. Ya, bisa dilihat ya pada buku ilmu mantik halaman 40. Muksusoh itu dua qadiyah yang dihukumi.
lazim dan tidak lazim dalam keadaan dan waktu tertentu. Contohnya dari contoh muksosoh ya. Jika telah datang kepadaku seseorang yang mengakui dosanya, maka saya akan mengampuninya. Ya nggak mungkin dong kita nggak mengampuni dosa tersebut gitu. Sedangkan Allah aja maha memaaf gitu. Ibarat katanya itu kan dalam waktu dan tertentu ya. Jadi semisal dia ngelakuin kesalahan pada waktu itu juga, dan otomatis dia tuh minta maafnya bukan pada waktu itu gitu, ngerti nggak? Ya nggak mungkin dong orang itu tuh kayak ngelakuin kesalahan terus dia ini juga kayak ngaku kalau dia tuh ngelakuin kesalahan. Pasti ada yang buat dia tuh kayak sadar gitu dalam waktu tertentu, ngerti nggak? Berarti sadarnya bukan pas saat dia melakukan itu juga gitu. Dia butuh waktu, kayak ibarat katanya kalau misalnya kita kan namanya juga manusia kita nggak tahu kesalahan kita di mana kalau nggak ada yang koreksi gitu. Nah, yang orang koreksi itu dalam waktu tertentu gitu, pasti nggak pada saat itu juga kita ngelakuin kesalahan terus dikoreksi gitu, nggak kan? Gitu. Paham. Ya lanjut ya. Contoh dari muksosoh mujabah itu yang positifnya, jika bersungguh-sungguh maka Ahmad akan lulus dalam ujian. Muksosoh salibahnya, jika dia tidak bersungguh-sungguh Ahmad akan lulus gitu. Dia dari contoh tersebut aja udah ada ini ya, udah ada perbedaan positif sama negatifnya gitu. Di sini sungguh-sungguh maka Ahmad akan lulus. Kalau di muksosoh salibah yang negatifnya yaitu dia tidak sungguh-sungguh pun Ahmad bakal lulus dalam waktu tertentu gitu, ngerti nggak? Gitu walaupun nggak sungguh-sungguh. Iya cuman kan? ada perbedaan nilai gitu kali ya. Iya, betul, tanpa dia memperbaiki. Kan pasti ada perbaikan dong. Kalau misalnya ibarat katanya kamu kena remet nih. Gitu. Walaupun kamu tuh pada awalnya kamu nggak sungguh-sungguh gitu. Nggak sungguh-sungguh ngerjain tugas itu gitu. Tapi dengan adanya remet itu ya kamu pasti ngerjain balik dong, tanpa kamu gak sungguh-sungguh juga ada perbaikan gitu. Maka dia lulus. Maka kamu lulus. Gitu. Ketiga yaitu juz'iyah mujabah. Contohnya sebagian umat Islam terisolir. Ibarat katanya sebagian umat Islam tuh udah pada paham gitu apa yang harus dia kerjain sebagai umat Islam, kayak contohnya sholat. Nah, lawannya kuliah salibah yaitu tidak satupun dari umat Islam itu terisolir. Ibarat katanya dia orang Islam tapi dia nggak sholat gitu. Itu lawannya. Kan kuliah kan ibarat katanya itu artinya setiap. Nah, sedangkan kuliah di sini itu negatif. Jadi tidak satupun. Jadi tidak semua orang gitu. Tidak satupun dari umat Islam terisolir. Paham? Tema yang keempat yaitu muhmalah mujabah. Contohnya dari pisang itu adalah buah-buahan. Nah, lawannya kuliah salibah yaitu sama sekali pisang itu bukan buah-buahan. Jadi kayak apa ya? Kayak negatif positif gitu doang sih. Ya, dilanjut ya. Itu membahas tentang kuliah Satya Mufasilah. Nah, mengenai syarat yang mesti dipenuhi dalam menggunakan kuliah Satya Mufasilah adalah sama seperti pada syarat-syarat kuliah Satya Mufasilah tadi. Nah, disyaratkannya adanya hubungan dalam ingat dan ittifaqiyah. Tadi kan ini sudah dijelaskan ya sama kita, yaitu kuliah yang ujungnya yang tidak bertentangan dari segi zatnya. Sedangkan ittifaqiyah yaitu
Kodiah yang mengandung pertentangan tidak pada kedua ujungnya kodiah serta pertentangan atau tidak tersebut bukan dari segi zatnya. Jadi kalau ilatnya itu dari segi zatnya, kalau ittifaqiyah itu bukan dari segi zatnya. Nah, contohnya itu ada kalanya Zaidun berada di kampus hari ini atau di luar kampus. Itu dari maksud mujabah. Positifnya dan negatifnya yang salibah, tidak ada kalanya Zaidun hari ini berada di kampus atau di luar kampus. Nah, itu kan ujungnya itu sama ya, dari segi zatnya. Tuh, paham nggak? Iya, paham. Dan itu doang sih cirinya. Dari ujungnya doang ada persamaan atau keterkaitan dan ujung segi zatnya. Lanjut. Nah, di sini udah di buku ilmu mantik halaman 53, contohnya yang kodiah maksud mujabah itu mungkin Ibrahim sekarang ini ada di sekolah. Kan ujungnya ini ada di sekolah. Nah, lawannya yang maksud salibah, tidak mungkin sekarang ini Ibrahim ada di sekolah atau di luar sekolah gitu. Sama kan ujungnya tuh sama kan, ada di sekolah atau di luar, hanya ditambahkan di luarnya saja gitu. Kalian udah buka buku mantiknya kan? Sudah. Hanya di bagian belakangnya saja. Lanjut sama contoh yang kedua. Kuliah mujabah selamanya terjadi nah, itu ada kalanya benar dan ada kalanya salah. Nah, lawannya ya salibah, yang negatifnya terkadang tidak terjadi, ada kalanya salah. Itu benar atau salah. Nah, ini sama ya halnya yang tadi, yaitu ujungnya aja yang dari segi zatnya sama. Lanjut. Iya, mujabah yang positifnya terkadang terjadi, ada kalanya mahasiswa itu rajin. Dan kuliah salibah yang negatif terkadang mahasiswa itu malas, tapi dalam artiannya itu tetap sama gitu, dalam segi zatnya itu tetap sama walaupun beda dalam penulisannya gitu. Kan ibarat katanya malas itu sama aja ibaratnya dia malas gitu. Dia sama itu ibarat malas itu ibarat katanya tidak rajin gitu. Dari kuliah salibah yang negatifnya guys, ada yang bingung? Bingung. Muhasabah tuh tadi Sama ada apa tadi? Musahabah. Musabalah apa musabalah? mujabah. Mana? Tadi kamu jelasin musabahah kan? Yang mujabah sama kuliah salibah. Musabahah. Sebelumnya. Coba sebelumnya apa kali? Itu apa? Oh, maksudnya, tapi kamu nggak dengerin ya? Bukan, maaf. Gimana susah? Ya, maksudnya itu dua kodiah yang dihukumi lazim atau tidak lazim dalam keadaan dan waktu tertentu. Itu. Contohnya, coba kamu ngelakuin kesalahan. Tapi kamu nggak paham nih, nggak tahu kalau kamu ngelakuin kesalahan, ibaratnya kamu nggak sadar kalau itu salah gitu. Kamu, nah ada yang negur, tapi bukan dalam waktu yang sama gitu. Ibaratnya kamu ngelakuin kesalahan itu pada saat itu juga, terus ditegurnya pada saat itu juga. Tuh, nah sedangkan ini maksudnya dalam waktu tertentu, jadi nggak pada saat itu juga kamu ditegur gitu. Kalau kamu salah itu ngerti nggak? Ya, tadi bagian kuliah salibah ya. Ini yang mana? Oh, yang
Lah, cepet amat. Naya. Tadi. Terus dia mujabah. Asian malam itu hanya beda di bagian ininya aja, bagian penulisannya. Namun di dalam pengertiannya itu tidak rajin. Kan tadi dijelaskan yang inam sama itikafnya, itikafiyahnya. Itu guys, gimana? Ada yang belum paham? Nah, contoh lainnya nih di ilmu semantiknya. Yang positif, terkadang mungkin udara itu bersih atau mungkin tercemar. Nah, kuliahnya sama sekali tidak mungkin udara itu bersih atau tercemar. Jadi ujungnya saja yang hanya sama dari jidatnya, sama kayak bersih dan tercemar. Dan ini juga ada kan di kuliahnya. Di kuliah talibannya ada kata udara bersih dan tercemar. Nah, lanjut yang malah mujabah. Nah, di sini contohnya ada kalanya kendaraan itu berjalan dan ada kalanya berhenti. Nah, yang negatifnya tidaklah sekali ada kalanya kendaraan itu berjalan dan ada kalanya berhenti. Nah, ini sama kan ujungnya dari segi ujungnya itu udah sama. Dan yang terakhir yaitu bahas tentang aksu musawi, yaitu membalikkan dua kodiah, membalikkan dua juz ini yaitu mubtada dan tali. Nah, mubtada dan tali kan sudah dijelaskan sama-sama ya. Tetapi kebenaran dan keadaannya tuh tetap sama gitu. Jadi sama-sama benar gitu. Gak ada yang salah kan kalau tadi negatif positif. Nah, itu kan ibarat katanya kayak ada perbedaan. Tapi kalau aksu musawi ini walaupun dia ada tidak, maksudnya ada hal yang negatifnya, tetapi pengertiannya itu tetap sama gitu. Tetap itu benar gitu. Contohnya ya, dari contohnya di bawah kayaknya. Nah, tiap emas adalah logam. Aksnya itu sebagian dari logam adalah emas. Contoh lagi yang kedua, tiap tanaman butuh air. Aksnya sebagian dari yang butuh air adalah tanaman. Jadi kayak cuma dibalik-balikin doang kan tadi dijelaskan. Aksu musawi itu membalikkan dua kodiah, dia hanya membalikkan khobarnya aja gitu, hanya membalikkan khobarnya aja. Dari tadi tiap tanaman butuh air, nah dibalikin sama dia. Bagian dari butuh air adalah tanaman. Itu. Paham? Paham guys? Nah, nih dari buku ilmu mantik. Semua orang Sumatera adalah orang Indonesia. Nah, aksnya yaitu balikannya sebagian orang Indonesia adalah orang Sumatera. Jadi cuma ngebalik-balikin doang. Dari kuli menjadi India. Dilanjut dengan tabel kodiah hamiliyah yang tentang aksu musawi oleh Lutfi Khairiyah. Tabel kodiah syariah, mutasilah dan kebalikannya. Jadi di sini ada tabel kodiah untuk kebalikannya. Asalnya mujabah, harusnya mujabah kuliah ya, mujabah kuliah. Semua batu itu keras. Semua itu mujabah ya. Terus batu itu keras. Semua batu itu keras, kuliah positif umum. Terus kebalikannya itu mujabah juz'iyah. Sebagian yang keras itu batu. Mujabah itu positif. Ya, juz'iyah itu sebagian. Sebagian yang keras itu batu. Paham ya yang satu? Paham. Yang kedua, salibah kuliah. Contohnya tidak ada yang keras. Salibah itu kan kalimat negatif. Terus kuliah
itu umum, tidak ada yang keras. Selanjutnya kebalikannya itu dari salibah kuliah yaitu salibah kuliah juga, itu tidak ada yang lunak itu keras. Berarti yang Kalau di buku kurang lengkap berarti aku presentasinya. Yang kedua tidak ada yang keras, itu lunak. Kebalikannya tidak ada yang lunak itu keras. Itu kebalikan salibah kuliah sama salibah kuliah juga. Cuma dibalik antara yang keras sama lunaknya. Terus yang ketiga mujabah juz'iyah. Contohnya sebagian pelajar madrasah Nahdlatul Islam, sebagian pelajar madrasah Nahdlatul Islam mendapatkan ijazah ibtidaiyah. Sebagian itu kan juz'iyah ya. Terus pelajar madrasah Nahdlatul Islam itu juz'iyah sebagian. Terus kebalikannya mujabah juz'iyah, sama-sama mujabah juz'iyah juga. Sebagian yang mendapat ijazah ibtidaiyah adalah pelajar madrasah ibtidaiyah Nahdlatul Islam. Jadi kebalikan dari mujabah juz'iyah sama mujabah juz'iyah juga, cuma dibalik antara apa ya teman-teman, pelajarnya sama ijazahnya kan ya. Keempat ya, lanjutin salibah juz'iyah. Salibah itu kalimat negatif. Jadi tidaklah sebagian benda tambang itu emas. Tidaklah itu kan salibah negatif, juz'iyah sebagian benda tambang itu emas. Nah, kebalikannya itu tidak ada kebalikan kalau salibah juz'iyah. Jadi di keterangan di buku halaman 55, salibah juz'iyah adalah tidak ada kebalikannya, sebab kalau ada maka kebalikannya adalah salibah kuliah atau salibah juz'iyah. Nomor 4, salibah juz'iyah. Nah, kebalikannya itu kalau di buku halaman 55 kan tidak ada. Di sini contoh asalnya kan tidaklah sebagian benda tambang itu besi. Kebalikannya, tidak satupun besi itu benda tambang. Contoh yang lainnya, kebalikannya tidak sebagian besi itu benda tambang. Jadi kedua kebalikan tersebut di atas adalah salah, sebab syarat membuat aksu mustawi adalah adanya kebenaran berita dalam kebalikannya dan dua kebalikan tersebut adalah salah. Paham nggak? Belum. Jadi kan tidak sebagian benda tambang itu besi. Jadi gak semua benda tambang itu besi. Tambang itu bisa jadi besi, bisa jadi yang lain juga kan. Tapi tidak satupun besi itu benda tambang, padahal besi itu benda tambang gitu loh, termasuk benda tambang. Paham gak sih? Aku bingung jelasnya. Aku ngeliat tali tambang coba. Oh, tambang emas tahu. Ya, tambang emas. Jadi Tapi nggak mesti emas juga. sebagian benda tambang itu besi. Jadi mungkin tambang tuh bisa jadi besi, bisa jadi anak IPA mana nih nggak ngerti. Bisa jadi besi, bisa jadi emas gitu mungkin. Nah, tapi tidak satupun besi itu benda tambang, padahal satupun besi bisa jadi itu kan bisa jadi benda tambang gitu loh. Ini kan kalimatnya apa, kalau salibah kan negatif, sementara besi itu harusnya positif gitu loh. Paham gak sih? Bingung. Jadi besi itu termasuk benda tambang gitu. Positifnya besi itu termasuk benda tambang. Sementara di sini kan kalau kebalikannya tidak satupun besi itu benda tambang.
Kan sebagian benda tambang itu besi. Kalau di Aksu Mustawi kan semua orang Sumatera itu kan orang Indonesia. Sumatera itu kan termasuk Indonesia. Tapi sebagian orang Indonesia adalah orang Sumatera. Itu kan maksudnya sama-sama benar kan? Jadi kalau Aksu Mustawi itu membalikkan tapi sama-sama benar. Oh iya, paham. Selanjutnya itu tabel Kodliyah, Syartiyah, Mutasilah, dan kebalikannya. Nah, di sini asalnya yaitu mujabah kuliah. Salah, ngetik mulu. Mujabah kuliah, setiap api itu ada, maka panas juga ada. Umumkan kuliah. Terus mujabah positif, kalimat positif juga semuanya. Nah, kebalikannya mujabah juz'iyah. Kebalikan umum yaitu yang sebagian. Mujabah juz'iyah. Terkadang apabila panas itu ada, maka api itu ada. Terus yang kedua salibah kuliah. Tidak pasti jika itu panjang, maka ia segitiga. Salibah itu kan negatif. Tidak pasti. Kuliah itu ini umum, tidak pasti. Jika itu panjang, maka ia segitiga. Nggak ngerti deh. Nah, terus kebalikannya dari salibah kuliah itu tidak pasti. Jika segitiga itu, maka ia panjang. Paham nggak teman-teman? Bingung. Jadi ini mah dibalik-balik aja ya. Ini kata-katanya aja kayak menurut aku kayak aneh gitu. Apa sih segitiga lebih panjang? Iya. Ya, lanjut. Nomor 3 mujabah juz'iyah. Positif sebagian. Terkadang sebagian juz'iyah. Apabila seseorang murid itu rajin, maka ia akan lulus. Mujabah positif. Kebalikannya mujabah juz'iyah juga. Terkadang apabila murid itu lulus, maka sesungguhnya ia rajin. Jadi sebenarnya satu kalimat itu sama, cuma dibolak-balik. Terus nomor 4-nya salibah juz'iyah. Salibah itu kan negatif, juz'iyah sebagian. Terkadang juz'iyah tidak apabila ini manusia, maka ia benda padat. Jadi sebagian salibah negatif tidak apabila ini manusia, maka ia benda padat. Nah, kebalikan dari salibah juz'iyah itu tidak ada kebalikannya. Kalau di keterangan halaman 57, Kodliyah syartiyah mutasilah tidak ada kebalikannya. Karena meniadakan antara tertib tabi'i antara dua ujung kodiyah. Tertib tabi'i adalah sesuatu yang mempunyai makna tertib. Apabila makna tertib dihilangkan, maka maknanya akan berubah. Lanjut sal. Nah, catatan penting di sini. Kodiyah jika dilihat dari segi pemakaian adat salibah atau tidak memakai adat salibah terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama ada musabalah. Harusnya musabalah ya. Muhasalah ya. Musabalah maudu, yaitu kodiyah yang maudunya tidak memakai adat syibah. Adat salibah atau negatif. Di sini contohnya matahari itu panas, maudu itu kan subjek ya, matahari itu panas, dia positif. Terus di bawahnya matahari itu tidak panas, itu negatif. Mau bilangnya maudunya tidak memakai adat salibah, negatif. Tapi kan emang maudunya itu nggak pakai negatif kan? Yang pakai negatif mahmulnya yang asli tidak panas.
Oh iya bener. Iya dia malah pintar ngeliat. Aduh aku presentasinya. Iya bener. Iya. Jadi muhasalah itu qadiyah muhasalah adalah qadiyah hamliyah yang terdiri dari maudu, subjek dan mahmul, predikat yang masing-masing maudu dan mahmul tidak dimasuki huruf sur. Tidak ada huruf surnya. Jadi ini kali ya, maksudnya kalau di bahasa Indonesia itu kayak kalimat sempurna gitu nggak sih? Yang terdiri dari subjek predikat gitu. Jadi ini juga di sini sih ini qadiyah yang maudunya tidak dapat kata meniadakan. Musabahalah itu. Meniadakan iya, muhasalah. Jadi benar contohnya kan hari itu panas, matahari itu tidak panas. Jadi di sini contohnya udara bersih, udara tidak bersih. Jadi qadiyahnya itu tidak ada kata sur. Dia sebenarnya qadiyah termasuk qadiyah hamliyah tapi tidak memasuki huruf surnya. Kan huruf sur kan biasanya di awal kalimat kan. Tadi yang Wiwin terangin. Ya. Lanjut Jadi berarti benar terdiri dari itu subjek sama predikat, maudu sama mahmulnya. Paham dulu. Udah kan ya, paham ya? Paham. Lanjut nomor 2 ya, berarti kedua yaitu musahalah mahmul. Yaitu qadiyah yang mahmulnya tidak terdapat adat salibah atau kalimat negatifnya, kata negatifnya. Mahmul itu kan ini ya khobar ya. Matahari itu panas, contohnya di sini. Ya. Nah, panas ini tidak mengandung adat salibah atau negatifnya. Terus lanjut nomor 3. Musahalah. Ini tulisannya salah semua ngetiknya. Muhasalah, maudu dan mahmul, yaitu qadiyah yang maudu dan mahmulnya tidak terdapat adat salibah. Jadi keduanya itu nggak mengandung kata negatifnya. Matahari itu panas. Jadi antara nomor 1, 2, 3 kalian udah paham kan ya? Paham. Oke, lanjut. Yaitu maudu. Yaitu qadiyah yang maudunya ada huruf salibahnya. Maudu yaitu subjek kan ya tadi. Nah, contohnya di sini matahari itu dan sebagian yang bukan matahari mulu. Sebagian yang bukan tumbuh-tumbuhan itu ialah emas. Maudunya ada huruf salibahnya yaitu bukan. Sebagian yang bukan tumbuh-tumbuhan ialah emas. Di bawahnya sebagian yang bukan tumbuh-tumbuhan ialah bukan emas. Jadi intinya ada huruf salibahnya, ada kata tidaknya gitu. Paham ya? Ya. Maudulah mahmul, yaitu qadiyah yang mahmulnya terdapat huruf salibah. Mahmul kan tadi ini apa khobarnya, cuaca itu tidak bersih. Di sini kan mahmul. Dia mengandung atau terdapat huruf salibah atau negatifnya. Terus selanjutnya yang nomor 6, ma'dulah, maudu dan mahmul, yaitu qadiyah yang maudu dan mahmulnya ada huruf salibahnya atau negatifnya. Contohnya, semua yang tidak dapat dipercaya itu tidak akan mendapatkan kesenangan. Ada huruf salibahnya, tidaknya itu. Jadi sama kayak yang di atas, cuma yang di bawah itu dua kata. Jadi yang keenam itu maudu sama mahmulnya ada huruf salibahnya gitu ya. Jadi dua-duanya tuh ada kata tidaknya atau bukannya gitu.
Ya, selesai. Finish. Yay. Baik teman-teman, telah usai diskusi kami pada hari ini tentang materi Kodiah, Sur, Tanakut, dan Aksu Mustawi. Semoga ilmu yang kami berikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan cara kami dalam menyampaikan suatu ilmu. Semoga bisa lebih baik lagi ke depannya.